ini, tapi beberapa orang itu tidak tahu setelah Pramuka Garuda mau kemana misalnya. Pramuka Garuda ini kan pencapaian tertinggi, the highest scout level. Jadi the highest scout level. Kegiatan khusus setelah menjadi anggota atas ini, apakah bisa dibuatkan misalnya kegiatan? Atas ini kan sekedar wadah berhimpun. Jadi apa yang menjadi kegiatan atas itu lebih pada ajang nostalgia, gathering. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik Kak, kita kembali lagi nih di atas Kak ya. Ya. Yang Kak Fahri ini kan mungkin pernah ketemu dengan ketua atas dunia kan? Iya, saya pernah Presiden Hambokri, Simon Hambokri. Bisa diceritakan Kak pengalamannya, mengapa bisa ketemu? Ya, jadi saya ini alhamdulillah syukur ya, saya hampir semua benua di dunia ini pernah saya datang. Jadi saya kegiatan internasional mungkin kalau bukan di Indonesia pemegang rekornya, di Sulawesi Selatan mungkin saya pemegang rekornya. Jadi saya peserta Jambore Dunia 83 ya. Kemudian saya peserta Komdeka Dunia 93. Kemudian saya IST Jambore Dunia 2003 Thailand. Kemudian saya Troop Leader Jambore Dunia Inggris. Saya Troop Leader Jambore Nasional Malaysia 2006. Kemudian 2007 saya Troop Leader Jambore Dunia Inggris. Kemudian saya pimpinan kontingen Indonesia ke Raimuna Nasional Brunei 2008. Saya pimpinan kontingen Indonesia ke Jambore Asia Pasifik di Filipina. Kemudian 2010 saya pimpinan kontingen Indonesia ke Raimuna Dunia di Kenya. Kemudian 2011 saya Troop Leader IST di Jambore Dunia Swedia. Kemudian pimpinan kontingen ke Jambore Dunia, ke Jambore Negeri Sembilan, ke Jambore Johor, ke Jambore Malaysia. Kemudian terakhir saya Troop Leader di Jambore Dunia Jepang. Nah, saya masih ada di belakangnya lagi Jambore Nasional Malaysia ya 2017. Nah, di 2015 ini ada World Atas Gathering. Jadi pertemuan atas sedunia, World Atas Gathering. Disitulah saya ketemu Simon Hambokri. Lokasinya di mana itu? Di Yamaguchi di Jepang. Oh, di Ya. Jepang. Jadi di Yamaguchi Jepang ini sempat ketemu dengan Presiden atas. Ya, kemudian kita ikut gathering dan beliau menganugerahkan satu patch atas yang langsung dari. Nah, makanya kemarin ketika atas kita berinaugurasi di Maros, beliau mengirimkan 22 set patch atas yang diproduksi oleh Presiden atas dunia, tapi saya acak. Saya acak siapa yang menerima, ya itulah rezekinya. Ya, saya acak karena kan penyematannya satu-satu. Saya acak. Jadi ada beberapa di antaranya melapor, "Kak, saya dapat hadiah yang dari Presiden atas." Nah, sejumlah pengalaman inilah yang membuat saya melihat betapa pentingnya memang itu penuntasan proses Pramuka Garuda. Karena ini berkaitan dengan ketinggian rasa nasionalisme kita dengan kata-kata Pramuka Garuda. Ya, memang sesuatu yang lain ya. Ya. Nah, itu yang saya kira kau rasakan sendiri kan? Siap Kak. Baik Kak, terkait melihat kita kan kemarin sudah gathering di Maros pada waktu itu. Apakah yang saya lihat kemarin kita gathering itu sekitar 70 orang. Iya. Kemudian yang daftar melebihi dari 70 orang. Ya. Apakah kedepannya ada gathering yang akan kita laksanakan lagi? Jadi kemarin itu sebenarnya ada sedikit kalau mau dikatakan kecewa, ya cukup kecewa ya, karena saya itu melobi manajemen atas untuk membuka ruang pendaftaran untuk mendapatkan nomor atas itu sedikit dipermudah. Jadi ada syarat yang membuat artikel yang kemudian diabaikan karena biasanya adik-adiknya terganjal di sini karena pakai bahasa Inggris kan. Nah, alhamdulillah terbuka sampai 130 orang. Ya, 130 orang. Ternyata membuka pendaftaran ini dengan ada aspek kemudahan itu karena adanya proses inaugurasi yang mau diikuti. Nah,
Tapi ternyata hanya 70 orang yang komit dengan persyaratan ini, bahwa dijadikan mudah asal ikut inaugurasi. Nah, akhirnya apa? Ada 80 kan? Ya. 80 orang terpaksa harus diblok nomornya. Kalau kita buka list member di atas dunia, semua yang tidak ikut inaugurasi pasti tidak ada namanya, hilang. Hilang di daftar. Ya, hilang di daftar. Tapi ini bukan berarti dicabut nomornya, tidak. Ditunda. Ditunda penggunaan nomor atasnya sampai yang bersangkutan ikut inaugurasi. Nah, karena hanya 70 orang ikut, saya bilang sama presiden atas, saya mau bikin satu kali lagi kalau diizinkan. Nah, saya diizinkan, silakan bikin dalam bentuk open air inaugurasi tahun 2001 kalau mau, 2021 kalau mau. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak teman-teman, sampaikan ke sahabat-sahabatnya yang sudah pernah, yang belum punya ID atas silakan mendaftar nomor ID, yang sudah punya ID tapi diblokir, tunggu. Begitu open air inauguration, ikut kembali supaya ID-nya aktif lagi, ya. Ya, saya kira itu, Dek. Terima kasih, Kak. Saya lihat ini Kak Fahri begitu gagahnya dengan pakaian pramukanya penuh dengan badge-badge-nya. Bisa ceritakan, Kak, tentang badge-badge? Jadi saya tadi sudah cerita bahwa saya punya pengalaman menghadiri banyak kegiatan di luar. Jadi saya membuat satu baju menjadi baju monumen. Baju monumen ini adalah setiap kegiatan yang saya ikuti itu badge kepesertaannya saya lekatkan. Jadi di sini ada semua. Ini Jambore Dunia di Swedia. Ini Remuna Dunia di Kenya. Jambore Dunia di Inggris. Jambore Nasional Malaysia, Jambore ASEAN di Thailand. Ini Jambore di Perak nih. Kemudian ada Jambore di Thailand, Jambore ASEAN. Ini Jambore Dunia di Jepang. Jambore Dunia di Thailand. Jambore Asia Pasifik di Filipina. Ini Jambore di Australia. Kemudian ini award Jambore Dunia di Inggris. Saya jadikan dia ini baju lapangan, bukan pakaian resmi. Saya tentu tidak bisa pakai ini kalau kegiatan resmi. Tapi karena kita mau wawancara biar kelihatan. Gagah toh? Ya. Kita lihat anunya, Kak. Kita lihat pramuka penegak Pandega di Sulawesi Selatan khususnya itu saya lihat masih tentang bina dirinya masih bisa dikatakan kurang, Kak. Mungkin ada yang belum bisa mewadahi tentang bina diri. Tentu ini menjadi masalah untuk pramuka penegak Pandega ke depannya. Apa sih, Kak, motivasinya untuk pramuka penegak Pandega yang terkhusus ada di Sulawesi Selatan? Jadi begini, Dek. Jadi usia penegak Pandega itu usia yang paling menentukan. Karena dialah gerbang terakhir sebelum kita keluar masuk ke terjun ke masyarakat. Nah, oleh karena itu memang bina diri itu menjadi hal bagian yang sangat penting. Nah, saya menyarankan agar membuat program yang benar-benar banyak berinteraksi dengan masyarakat luar, ya. Contohnya misalnya kalau UNEM dulu ada program strategisnya, saya ingat sekali tuh dia bina desa. Iya. Ya? Ya, Kak. Alhamdulillah masih sampai berjalan. sekarang. Ya, betul. Itu hal yang sangat baik bina desa. Nanti bisa dikembangkan lagi misalnya yang ke aspek yang lebih luas, ya. Nah, oleh karena itu saya memesankan, ya, karena di pramuka penegak Pandegala itu kemudian kita rasakan adanya dinamika yang luar biasa, ya. Kenapa? Pertama tentu karena faktor perkembangan psikologi kejiwaan kita di dalam usia penegak Pandega itu udah ada gejolak yang luar biasa. Udah suka kalau menantang, suka dengan tantangan. Nah, oleh karena itu programnya arahkan. Nah, jangan lagi ke hal-hal yang berkaitan dengan funnya dikurangi, tapi benar-benar mengupgrade kemampuan, karena kita akan menjadi orang yang kemudian keluar akan terbeli. Seperti saya minta maaf, saya 2 tahun setelah Dewan Kerja Daerah anggota DPR, baru 2 tahun jadi anggota DPR, dan bertahan sampai malah saya menjadi wakil ketua DPR dalam usia yang sangat muda. Kenapa? Karena modal yang saya bawa di pramuka benar-benar saya gunakan bertarung di dunia politik dan saya bisa bertahan. Nah, oleh karena itu ada pesan dari Badan POL, itu harus diingat, betul, bahwa seorang pramuka itu tidak pernah panik, ya, karena dia tahu apa yang harus dia lakukan, ya. Nah, kalau kita sudah melakukan hal yang selalu terbiasa berinteraksi, maka kita akan memahami dinamika. Nah, karena dinamikanya kita dalami, kita tidak akan pernah panik, karena kita sudah tahu apa yang harus kita
kerjakan. Ya. Itu pesan terakhir ya. Ya. Baik Kak, mungkin ada quotes mungkin secara pribadi dari Kak Fahri untuk Pramuka Pandega nantinya ke depannya agar lebih baik, lebih termotivasi untuk bina dirinya dan mencapai Pramuka Garuda. Nah itulah makanya dia pertama, karena ini pendidikan formal, pendidikan karakter, abaikan hal yang berkaitan dengan yang sesuatu yang bisa merusak interaksi kita sebagai manusia. Kita boleh punya ambisi tetapi persaudaraan tetap harus terjaga. Pramuka ini kan kata Baden Powell, it's a jolly game, permainan yang memandu pendidikan. Benar-benar jadikan wadah ini menjadi wadah untuk membangun karakter dengan nilai-nilai persaudaraan. Jangan kita kedepankan ambisi-ambisi yang bisa merusak hal-hal yang berkaitan dengan kita. Pertama tidak mencari uang di Pramuka, kita mencari bahagia. Oleh karena itu persaudaraan, persahabatan, kedepankan itu, ya. Karena saya termasuk orang yang kecewa kalau ada orang yang Pramuka ini kemudian tidak bisa memanfaatkan menjadi wadah persaudaraan, tapi malah digiring ke hal yang sangat tidak tidak proporsional, ya. Pesan saya. Kemudian capailah hang your future on the sky, gantungkan itu harapan muslim dengan pertama ambil itu level tertinggi yang namanya Garuda. Jangan nanti menyesal, aduh orang ikut atas saya nggak bisa karena saya tidak sempat ambil Garuda waktu saya penegak, waktu saya Pandega, menyesal sekali. Nah ya, nah saya kira itu semagi masih ada waktu, penegaknya selesai, penegak laksananya sudah selesai atau Pandeganya sudah selesai, ambil laksana Garudanya, ambil penegak Garudanya, ambil Pandega Garudanya, biar bisa masuk atas, ya bisa bergaul di level dunia, nah? Oke. Ya. Ya, mungkin itu saja Kak. Iya, terima kasih. Saya senang sekali ya. Ya, kami dari Pramuka UNM berterima kasih. Ya, setiap saat saya siap. Ya, saya siap. Ya, mungkin kita bisa bertemu ke silakan atur waktu kapan saja, di mana saja. Insya Allah saya akan memenuhi keinginan dari adik. Oke, baik Kak. Itulah tadi bincang-bincang kita bersama dengan Kak Fahri Makassau. Ya, semoga menjadi inspirasi kita semua. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita bisa bertemu lagi tentunya dalam program-program yang tentunya bisa memotivasi kakak-kakak terus berpramuka. Baik, cukup sekian dari saya Edwin. Ucapkan terima kasih dan salam pramuka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.